Oke, mantap. Kurang? Udah ya? Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga sahabat Koko Kuliner semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Teman-teman semuanya, hari ini kita dapat kepercayaan lagi nih dari sahabat Koko Kuliner untuk menjalankan satu kegiatan baik, yaitu catering donasi. Teman-teman semuanya, hari ini kita bakal ngejalanin catering donasi dari Opa Adrian dalam rangka ulang tahun ke-69. Wow, panjang umur ya Opa Adrian. Semoga di ulang tahun yang ke-69 ini Opa Adrian semakin sehat, semakin bahagia, dan anak cucu semuanya semakin diberkati. Amin. Oke, untuk catering donasi kali ini akan kita kirimkan ke Panti Asuhan Holy Angel dengan budget menu per porsinya Rp35.000 dikalikan 60. Total omset yang kita dapetin dari catering hari ini adalah sebesar Rp2.100.000. Dan untuk catering hari ini dengan harga Rp35.000 per porsinya, kali ini menu yang udah gua set up, yang pertama ada nasi goreng Hongkong, yang kedua nanti ada garnishnya berupa timun dan tomat, selanjutnya ada telur mata sapi, chicken karage, dan terakhir ada saus sambal. Wow ya, Rp35.000 dapat nasi goreng, dapat telur, dapat chicken karage, murah banget ya. Pokoknya semoga makanan-makanan ini juga menjadi berkat dan pastinya jadi kebahagiaan buat adik-adik di Panti Asuhan Holy Angel. Oke teman-teman, sekarang yuk langsung kita intip ke dapur. Kita bakal lihat bareng-bareng proses pengerjaan dari catering donasi kita kali ini. Let's go. Oke, sekarang kita lagi di X Station. Nih kita bakal ngelihat Kang Momo ya. Ini lagi goreng-goreng telurnya. Telurnya kita kasih telur mata sapi ya, biar seragam semua aja, terus juga nanti cantik bentukannya. Dan sekarang kita lanjut ke dapur. Oh ya, ini ada nasi gorengnya nih. Nasi gorengnya yang kita pakai kurang lebih 8 liter ya untuk 60 porsi nasi goreng. Ya, di sini teman-teman kita lihat bareng-bareng, ini ada proses penepungan si ayamnya. For sure ini chicken karage-nya udah kita bumbuin, teman-teman semuanya bisa lihat. Ini ayamnya kita pakai full paha filet ya. Jadi ini udah dibumbuin atau dimarinasi dengan mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen, dan bawang putih. Ini udah dimarinasi 1 hari 1 malam, dan saat pengerjaan ini langsung aja ditepungin 2 kali. Nggak usah terlalu keriting lah, asal-asal ketepung aja langsung kita goreng.
Nah, sekarang dari proses penampungan ayam kita lanjut ke bagian penggorengan yuk. Nah, ini dia tahap penggorengan dilakukan sama Mas Ferdi sama Mas Dian ya. Nah, ini digorengnya kurang lebih berapa lama? Wih, sebentar. 6 sampai 8. 8 sampai 6 sih. Blok. Digoreng 6 sampai dengan 8 menit ya. Teman-teman bisa lihat dengan suhu api atau panas minyak dengan temperatur yang medium lah. Ini mungkin sekitar 120 sampai dengan 135 derajat Celcius. Udah gini aja sih, sekarang kita lanjutin semua proses-prosesnya, goreng telur, goreng ayam. Setelah itu nanti kita lanjut buat bikin si nasi goreng Hongkongnya, teman-teman semuanya. Oke, kita ketemu lagi nanti pada saat semua proses preparation kita sudah selesai. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah siap buat masak nasi goreng Hongkong ya, ala Chinese food restaurant. Dan teman-teman semuanya udah lihat proses dari pembuatan telur mata sapi, chicken karagenya ya, semuanya mudah sekali ya, nggak ada yang sulit. Dan semua resep menu-menu yang kita masak hari ini gua tulis di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal nyontek aja udah pasti bisa bikin menu-menu yang sama seperti yang gua bikin hari ini. Nah teman-teman semuanya, nasi goreng yang bakal kita bikin hari ini 60 porsi nasi goreng Hongkong dengan porsi ala carte ya. Jadi bukan 60 porsi prasmanan. Beda ya. Kalau 60 porsi prasmanan itu perbandingannya biasanya 1:5 gitu, teman-teman. Atau enggak 1:4 lah. Tapi di sini kita bakal bikin 60 porsi reguler. Jadi nggak usah pakai lama, teman-teman. Karena nasi goreng ini pasti butuh waktu yang panjang untuk masaknya. Langsung aja kita eksekusi 60 porsi nasi goreng Hongkong. Bawang putih kita masukin. Jangan sampai gosong bawang putihnya, teman-teman. Cukup udah wangi aja, udah boleh kita masukin telur ya. Telur dulu. Telur kita masukin. Telur udah masuk, selanjutnya kita masukin bumbu EXO ya. Nah, telurnya udah mulai ngeset, langsung kita masukin ayam suwir. Mix vegetable. Dan yang terakhir bakso ikan. Protein-proteinnya semuanya udah masuk. Sekarang kita aduk-aduk dulu biar kecampur rata, teman-teman. Oh,
wangi ya. Dan juga teman-teman bisa lihat toppingnya ini melimpah banget nasi goreng kita. Ada mixed vegetable, ada ayam, ada bakso ikan ya. Ini bakal enak banget. Selanjutnya kita punya margarin, kita masukin langsung. Nggak usah nunggu margarinnya cair ya. Yang penting topping-topping kita semuanya udah matang, ayamnya, bakso ikannya, mixed vegetable-nya udah anget lah gitu ya. Dan telurnya juga udah ngeset. Nasi udah boleh langsung kita masukin ya. Oke, mantap. Nah, banyak ya. Ini langsung aja kita eksekusi. Oke, sambil ngaduk kita boleh kecilin apinya. Oke, kita mau pastiin kalau semua bahan-bahannya kecampur sempurna dulu. Dan pada saat nasi udah masuk, kita udah boleh masukin bumbu basah terlebih dahulu ya teman-teman. Kecap ikan, minyak wijen, saus tiram. Oke, kita campur dulu ya bahan-bahannya. Ya, pastiin bagian dasar kuali harus ke garuk dengan sempurna. Kalau enggak nanti bahaya, nanti gosong ya. Sedikit aja gosong bisa ngerusak aroma seluruh nasi goreng kita ini ya. Oke, mantap. Nah, setelah setengah tercampur seperti ini, baru kita masukin bumbu-bumbu keringnya ya. Mecin, obat ganteng ya, langsung masuk. Ada chicken powder, kaldu ayam bubuk, masuk juga. Udah masuk semua bahan-bahannya, kita aduk-aduk lagi dengan membesarkan api juga, sambil manasin si nasi gorengnya. Oke, semua bahan-bahan udah masuk teman-teman. Ini proses pemasakannya lama ya. Karena selain kita mau nyampur dengan sempurna, kita juga harus bikin semua ingredientsnya ini punya tingkat kematangan yang pas atau panasnya bareng gitu ya. Pokoknya kita mau jadi nasi goreng yang sempurna banget. Oke, kita ketemu lagi teman-teman. Mungkin 15 menit sampai dengan 20 menit ke depan ya. Pokoknya gue mau matengin dulu nasi goreng Hongkong kita ini sebanyak 60 porsi. Oke teman-teman semuanya, ini kita sudah setengah perjalanan ya. Teman-teman semuanya bisa lihat nasi gorengnya udah mulai nyampurnya udah bagus, warnanya juga udah sama. Terus intinya udah kelihatan looks good lah gitu. Sekarang kita bakal nyobain dulu. Tapi ini belum 100% ya.
Kita cobain nasi gorengnya. Oke. Untuk orang yang nggak suka asin, ini resipinya udah cocok banget. Jadi teman-teman tinggal ikutin resep yang ada di kolom deskripsi. Ini menurut gua rasanya udah pas. Asin, gurih, legitnya semuanya udah dapet. Tapi kalau buat gua ini masih sedikit kurang nampol gitu ya. Kita bakal nambahin sedikit lagi ingredient. Tambahin obat gantengnya 3 sendok. Terus seasoningnya 4 sendok. Udah cukup ini aja karena menurut gue sedikit kurang gurih, sedikit kurang asin. Tapi kalau buat orang yang nggak suka rasa yang terlalu kencang, dengan resep yang udah gue kasih, ini udah enak banget ya. Intinya gitu aja sih. Terserah teman-teman mau yang rasanya bold banget atau yang biasa-biasa aja ya. Oke, ini bumbunya udah gue tambahin. Sekarang bakal kita aduk-aduk lagi. Warnanya agak sedikit berapa maksimal? Kalau pakai EXO, kalau nggak pakai EXO ya bening dia. Guys. Gua udah ngos-ngosan. Kurang nggak? Udah ya? Cap. Tai lo. Oke teman-teman semuanya, udah gini aja nasi goreng Hongkong kita udah beres. Gue tadi suruh Dian cobain soalnya gue lagi agak kurang fit nih kondisinya. Bisa dilihat masak gini aja udah keringetan sampai basah banget. Oke, buat teman-teman semuanya nasi gorengnya menurut gua udah oke, menurut Dian juga tadi udah oke ya. Ini udah bisa kita plating. Tandanya semua menu kita untuk catering hari ini juga udah beres semuanya, teman-teman. Langsung aja kita lanjut ke depan, nyelesain catering hari ini. Kita bakal lanjut ke proses plating dan juga packing. Mantap. Oke teman-teman semuanya, 60 porsi menu catering kita hari ini udah beres. Dan sekarang ayo kita lihat bareng-bareng menu yang kita set up hari ini dengan harga Rp35.000 per porsinya. Nah ini dia menu catering kita hari ini. Ini ada nasi goreng Hongkongnya, terus ada garnish berupa timun dan juga tomat, terus ada telur mata sapi, ada chicken karage. Di sini kita kasih saus sambal ya. 60 porsi udah beres kita bikin semuanya teman-teman.
Dan sekarang langsung aja kita bakal siap-siap, kita bakal nganter ke lokasi yang udah gue sebutin di awal video tadi. Let's go! Halo sayang. Ini ada makan sore ya. Selamat makan ya untuk makan sore. Tuhan berkati semuanya. Oke teman-teman semuanya, udah beres makanan-makanannya udah kita turunin di Panti Asuhan Holy Angel. Intinya gue ucapin banyak terima kasih kepada Opa, Ardian dan keluarga semuanya ya yang sudah mempercayakan catering donasi ini kepada gue dan tim semuanya. Semoga di bertambahnya usia Opa ini semakin diberkati dengan rezeki, dengan kesehatan dan juga kebahagiaan. Dan juga kepada sahabat Koko Kuliner semuanya, gue ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga video ini menginspirasi teman-teman, juga menjadi suatu hiburan yang membuat kita semua bahagia dan pastinya termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua. Bye.